Selamat pagi semuanya. Mari kita semua di sini bersyukur kepada Tuhan dan juga ucapkan ke kiri kanan kita, bilang saya mengasihi Anda, saya mengasihi kamu. Sangat luar biasa ya, kalau kita di sini bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita juga dengan action kita gunakan tubuh kita untuk juga bisa mengasihi saudara-saudari semuanya. Bulan ini kita sama-sama belajar dari tema sepanjang bulan ini, bagaimana kita sebagai orang yang di-give banyak, dikasih banyak oleh Tuhan. Tuhan juga ingin kita juga bisa memberikan banyak. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi penata layan yang baik, bagaimana kita sebagai murid Tuhan yang sudah diselamatkan, kita bisa menjadi good steward. Ya, mari kita datang ke Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu peduli akan kami. Bahkan setiap helai di rambut kami pun Tuhan Engkau tahu. Bahkan ketika kami lahir, Engkau menjaga kami. Engkau melihat kami sebagai seorang yang sangat-sangat berharga. Bahkan anak Engkau yang tunggal Tuhan, Engkau rela korbankan. Supaya setiap kita di sini Tuhan bisa diselamatkan. Setiap kita di sini Tuhan bisa mendapat pengampunan. Setiap kami di sini Tuhan bisa mengalami hidup yang Engkau ingin kami alami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mencelikkan mata kami. Membuka mata hati kami Tuhan. Memberikan roh Engkau yang luar biasa yang hidup. Untuk bisa tinggal di dalam setiap kami orang-orang yang percaya. Karena itu Tuhan, kami hari ini bisa melihat Engkau, mengerti Engkau. Bisa mengalami Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau ingin kami alami Engkau. Nah, saya berdoa Tuhan supaya pagi hari ini setiap kita di sini bisa dibukakan mata hati kami, pikiran kami. Oleh firman Engkau. Bantu semua kami di sini ketika kami melayani Tuhan, kami melayani bukan dari luar saja. Bukan dari aktivitas atau kegiatan-kegiatan saja. Atau karena tanggung jawab. Atau karena tidak merasa enak. Atau karena merasa beban. Dan gak enak kalau ditegur. Tapi Tuhan, kami bisa melayani Engkau. Dari dalam. Dari hati kami yang terdalam. Kami bisa mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang-orang di dunia. Karena itu adalah kemauan dari kami sendiri. Tuhan, tolong kerjakan sesuatu hal yang supernatural pada setiap kami yang ada di sini maupun yang mendengarkan melalui YouTube atau apapun Tuhan. Tolong sertai hamba-Mu supaya firman ini Tuhan bisa mentransformasi setiap kita yang ada di sini. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya pada pagi hari adalah Serving from the Inside Out. Bagaimana kita tahu kita harus bisa melayani. Tapi biarkanlah itu melayaninya bukan dari hanya luar saja. Karena kalau hanya dari luar cuma bertahan seminggu. Sebulan. Ya mungkin cuma hanya beberapa tahun. Dari mana saya bisa tahu? Karena saya ada lihat saudara-saudari di sini yang melayani dengan luar biasa. Dan hari ini cuma datang, duduk, dan hanya hadir di kebaktian minggu. Ada orang yang mungkin melayani dengan semangat, tetapi karena ada satu atau dua hal kemudian menjadi kecewa, dan kemudian berhenti
untuk melayani. Pertanyaannya adalah, mengapa kamu dan saya melayani? Siapa yang kita layani? Kalau Tuhan yang kita layani, siapapun yang kecewakan kita akan tetap melayani Tuhan. Sangat penting sekali kita sebagai satu jemaat belajar bagaimana kita di sini perlu melayani Tuhan, bukan dari luar, tetapi from the inside out. Saya mau bicarakan 4 hal hari ini. Yang pertama, yang sudah dibicarakan oleh Pendeta Budi juga minggu yang lalu, yaitu tentang alasan mengapa kita melayani. The reason to serve. Mengapa? Mengapa saudara-saudari melayani? Mengapa Anda melayani? Oh, karena diminta. Karena itu tanggung jawab saya. Karena nggak ada orang lain. Karena itu panggilan saya. Karena saya pemimpin. Itu adalah alasan-alasan yang baik. Tapi apakah itu adalah alasan yang harusnya menjadi alasan terutama? Saya nggak mau kita hari ini melakukan hal yang baik, tapi itu alasan yang sebenarnya, itu alasan yang kelima, alasan keenam, alasan ke-10. Tapi kita miss alasan yang terutama, mengapa kita melayani. Siapa yang Anda dan saya layani? Siapa? Waktu saya lagi menyiapkan pelajaran, saya harus senantiasa mengingatkan diri saya. Karena saya berdoa, saya mau pastikan hati saya benar di hadapan Tuhan. Kemudian pertanyaan selalu muncul, siapa yang saya layani? Betul saya melayani jemaat. Betul saya melayani orang-orang. Betul waktu saya belajar Alkitab dengan orang, bantu orang, konseling orang. Betul saya melayani orang-orang yang hilang. Tapi apa yang terutama? Yang terutama adalah saya melayani Tuhan. And I want to please God, not man. Pertanyaan-pertanyaan simpel ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada kita. Diri kita masing-masing supaya kita tahu the reason mengapa kita melayani. Di buku Roma 12 ayat 1. Setelah 11 pasal. Paulus bicara panjang lebar tentang apa yang Yesus lakukan. Habis itu dia bilang, karena itu, bahasa Inggrisnya, therefore, sebab itu, demikianlah, itu terjemahan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena apa? Karena demi kemurahan Allah. Apa reasonnya? Apa alasannya? The mercies of God. Kemurahan Allah. Dan dia tidak pakai kata singular mercy. Dia pakai kata plural. Mercies. Karena kemurahan, demi kemurahan. Begitu banyaknya kemurahan Tuhan. Karena begitu banyaknya itu. Maka kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Satu pasal sebelumnya, Roma 11 ayat 33. Luar biasa. Sebelum masuk kepada ayat yang tadi, ayat Roma 12 ayat 1. Paulus katakan gini, karena dia mengerti. Dia mengerti sebelum dia mempersembahkan tubuhnya, sebelum dia melayani, sebelum dia giat lakukan itu, ini adalah yang ada di dalam dia. Dikatakan di ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Paulus geleng-geleng kepala. Dia bilang, gila.
is brilliant. Ini genius. Nggak kepikirkan. Bagaimana kita yang harusnya mati karena dosa, yang harusnya kita sudah dihukum, yang harusnya udah gak ada harapan. Kok luar biasa sekali. Dan gak mungkin kita bisa 100% ikut hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan supaya kita tahu dosa itu apa. Supaya kita tahu apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dibenci Tuhan. Hukum Taurat diberikan itu. Tapi tidak ada seorang pun termasuk Paulus, seberapa dia mau giat, seberapa dia mau berusaha mengasihi Tuhan, dia gak mampu. Dan dia bilang luar biasa. Tuhan sekarang kasih solusi. Sehingga sekarang kita tidak perlu menjadi orang yang harus selamatkan karena perbuatan kita. Karena berapa banyak, berapa tepat, berapa suci saya. Tetapi dia bilang karena Kristus. Ini enggak terselami. Siapa yang akan pikirkan bahwa Mesias itu adalah itu? Bayangan orang Mesias adalah datang memimpin mereka, membawa mereka kepada kesuksesan zaman Daud. Itu adalah impian dan keinginan orang. Tapi yang dilakukan Tuhan jauh lebih luar biasa. Karena ini bukan hanya untuk pemerintahan sesaat, tapi untuk selama-lamanya. Paulus bilang, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Nggak terselami, nggak kepikirkan. Dia bilang, wow. The mercies of God. Murah hatinya Tuhan luar biasa. Disakiti. Kamu tahu apa yang dilakukan orang-orang? Bangsa Israel, bangsa pilihannya. Mereka bahkan tidak peduli akan perjanjian yang mereka buat dengan Tuhan. Ini sama seperti kalau kita hari ini di sini menikah dan kita lihat pasangan kita menceraikan kita, pasangan kita meninggalkan kita dan berzina dan mencari orang-orang lain. Bagaimana perasaan Anda? Dan Tuhan bilang, dan Paulus bilang, gila ini begitu sakitnya, tetapi engkau begitu baik. Begitu murah hati. So di ayat 36 dia bilang, sebab segala sesuatu ini adalah kulminasinya. Puncaknya dia bilang, segala sesuatu adalah dari dia. Kalau saya hari ini bernafas, hari ini saya ada di sini, setiap kamu dan setiap kita di sini ada di sini, karena itu semua dari dia. Dan oleh dia, dan kepada dia, dan dia tutup, dia bilang, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kamu bisa bayangkan excitednya Paulus. Karena masuk di Roma 12 ayat 1. Karena itu, demi kemurahan Allah. Karena begitu murah hatinya Tuhan, begitu luar biasa hikmatnya. Begitu luar biasa pengetahuannya. Karena itulah kita seharusnya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saya ingin kita di sini ambil waktu hari ini, minggu ini, bulan ini untuk betul-betul mengerti ini. Karena ini adalah sumber motivasi, ini adalah sumber kekuatan. Ini adalah alasan daripada semua alasan. Kalau hari ini alasan kita karena kita tidak enak, nggak cukup. Seminggu aja Anda bertahan. Kalau ini alasannya karena saya diminta, bulan ini begitu lewat, kamu akan berhenti udah. Alasannya haruslah karena kemurahan Tuhan. The mercies of God. Pada saat-saat dalam saya menjalankan ministry, saya merasa capek, lelah. I have to come back, kembali. Mengingat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan betul-betul seperti yang Pendeta Budi katakan minggu lalu, ada rasa syukur yang kemudian muncul. Thankfulness. Ambil waktu. Karena ini akan menyelamatkan hidup kita ke depannya.
Take time, terutama yang paling essential, yang paling penting daripada semuanya. Take time untuk betul-betul meditasi, pikirkan tentang itu. Ada 4 kali kata therefore, karena itu, sebab itu, demikianlah muncul. Jadi sebelum daripada Roma 12 ayat 1 ini, di Roma 3 ayat 20, adalah kata therefore yang pertama. Mengapa? Roma 1 sampai Roma 3 bicara tentang manusia begitu kacau. Yang gak kenal Tuhan kacau. Yang kenal Tuhan kacau. Yang sudah dikasih hati nurani pun gak bisa kacau juga. Memang semuanya kacau. Semuanya telah berdosa. Itu adalah realita kita. Itu adalah realitinya kita. Karena itu Tuhan bilang, sekarang kamu harusnya dihukum. You deserve condemnation. Tetapi Tuhan kasih reasonnya. Karena itu makanya saya tidak mau lagi kamu sekarang di bawah hukum Taurat. Tapi saya berikan anak saya tunggal Kristus untuk kamu. Realitinya adalah kita hancur, gak ada harapan, gak akan mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. That's the reason Tuhan kasih Kristus. Sudah itu dia bicara panjang lebar. Di Roma 4, Roma 5 bicara tentang itu. Dia bicara lagi realitanya. Realitanya. Kemudian dia kasih reasonnya lagi kenapa dia kasih solusi. Di Roma 5 ayat 1. Dia bilang, sebab itu, therefore, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia kasih contohan Abraham. Dia kasih contohan orang-orang. Kamu anggap Abraham hebat. Kamu tahu dia bohong juga. Kamu tahu dosa-dosa dia. Gak akan mungkin Abraham bisa dibenarkan karena perbuatan dia. Tapi Abraham dibenarkan karena iman. Realitanya manusia mau coba buktikan diri. Mau coba buktikan bahwa gua bisa. Gua ini kalau bisa, makin sering gua ke gereja, makin sering gua saat teduh, berarti gua makin benar sama Tuhan. Itu adalah realita, kita suka berpikirnya begitu. Paulus bilang, tapi the very reason kenapa Tuhan mau kamu dibenarkan oleh iman. Ya, karena kamu gak ada yang mampu untuk bisa hidup sempurna. You need to be justified. Kamu harus dibenarkan. Dan seberapa benarnya kamu dan saya jika kita percaya Yesus dan kita dalam Kristus Yesus. Dia bilang kebenaran kamu adalah sebenar-benarnya Yesus. Your righteousness is Jesus' righteousness. Jadi kita bayangkan, kita lihat satu sama lain di sini. Kalau kamu dibenarkan Tuhan, kamu punya righteousness. Bukan karena kebenaran kamu sendiri. It's the righteousness of Christ. Dia kasih tahu ini realitanya, sekarang reasonnya kenapa Tuhan buat itu. Habis itu Roma 8 ayat 1. Therefore yang ketiga. Dia bilang demikianlah therefore. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekarang dia bilang, saya mau kasih kamu satu keyakinan, satu assurance bahwa ini bukan cuman sementara. Selama kamu di dalam Kristus Yesus, apapun yang terjadi, seberapa iblis mau coba condemn kamu, membuat kamu merasa bersalah, membuat kamu merasa kamu gagal, gak akan mungkin bisa hidup Kristen sesungguhnya. Kamu tahu gak? Kamu lihat bagaimana saya memilih bangsa Israel. Karena mereka hebat. Enggak. Karena saya dari sebelum dunia ciptakan, saya sudah mau orang ini bisa benar dan diselamatkan. Kau pikir karena kamu hebat, kamu adopsi anak? Bukan. Saya bahkan sudah merencanakan kamu diadopsi di dalam Kristus. Bisa merupakan bagian dari keluarga Kristus. Kematian. Gak ada yang bisa pisahkan kamu dengan kasih Kristus. Gak ada bisa. Kematian, mana hebatnya kamu kematian kamu? Dia bicara panjang di sana. Realitanya kita orang yang takut mati, takut terpisah, kita berusaha mau cari approval, kita mau berusaha buktikan diri. Tuhan bilang gak usah.
Yesus sudah kasih solusinya. Tuhan sudah kasih solusinya. Dia bicara realita kita, kemudian dia kasih tahu reasonnya, alasan kenapa dia memberikan kebenaran itu dan bagaimana dia memberikan Yesus sebagai jaminan, assurance untuk kita. Begitu masuk ke pasal 12, sekarang dia kasih reasonnya, dia balikin. Sekarang dia kasih reasonnya, kemudian dia kasih tahu realitanya kita gimana kita harus hidup. Karena sebelumnya ini reality kita, dan kenapa reasonnya Tuhan lakukan itu. Sekarang mulai Roma 12, ayo mari kita praktikal kata Tuhan. Udah ngerti kan? Udah tahu kemurahan saya kan? Itu alasannya saya. Kamu sudah lihat apa yang saya sudah lakukan. Therefore-nya semua saya sudah lakukan. Sekarang, I need to see bagaimana kamu put into practice. Realitanya bagaimana. Kita tahu reasonnya adalah supaya jiwa kita bisa diselamatkan. Itu kata SOS. Muncul SOS. Kalau kamu lihat ada orang sana, SOS. Save our soul. Soul di dalam Alkitab bicara tentang jiwa kita. Bukan soal secara fisik aja diselamatkan. Seluruhnya. Dan itu adalah reason kenapa Yesus mati di kayu salib. Supaya save our souls. Itu reasonnya. 3 poin berikutnya yang saya mau bicara adalah realitanya. Bagaimana kita mempraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan 3 hal itu berhubungan pertama-tama dengan tubuh kita. Yang kedua dengan pikiran kita. Dan yang ketiga, dengan kehendak ataupun kemauan kita. Body kita, mind kita, dan soul kita. Kita lihat apa yang terjadi. Body kita sengaja dikasih Tuhan dan kita perlu memakai tubuh kita untuk merespons. Karena kita sudah mengerti reasonnya, sekarang kita perlu merespons. Sesudah itu bagaimana? Apa yang terjadi dalam pikiran kita? Pikiran kita perlu direstorasi, perlu diperbaharui. Dan kemudian yang ketiga, hasil daripada itu apa? Di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna itu. Ini 3 hal yang saya mau bicarakan. Bagaimana respons kita setelah kita tahu reasonnya? Bagaimana respons kita untuk bisa melayani? Di Roma 1, dari Roma 12 ayat 1, tadi dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya sengaja kasih catatan di sana, karena di dalam terjemahan bahasa Inggris, this is your act of worship. Kalau kita lihat di dalam bahasa Greek-nya di sana, dia bicara ini tentang logikos. Ini logiknya. Kalau kamu tahu betapa murah hatinya Tuhan, kamu tahu the mercies of God yang begitu berlimpah pada kamu, logiknya, logically speaking, reasonably, ini yang harusnya masuk akal, adalah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang gak masuk akal, sesudah dilakukan begitu banyak, kamunya biasa-biasa saja. Kita sebagai orang tua, ibu yang melahirkan seorang anak, kita besar anak kita tahu anak kita gak sempurna, kita tahu anak kita kadang-kadang nakal, kita tahu. Logikanya adalah anak ini tahu berterima kasih. Kalau misalnya orang tuanya haus,
Logikanya anak ini tahu untuk ambil minum untuk ibunya. Logikanya bukan ibunya bilang, minta air dong. 10 kali ngomong dan dia lihat, bukan begitu. Itu tidak masuk akal. Mengapa kalau kita lihat anak kita dan kita lihat itu kok tidak masuk akal. Tapi mengapa ketika sama Tuhan kok jadi masuk akal? Jadi kalau hari ini kita ada di sini, dan waktu kita menyanyikan pujian, dan kita mulai buka mulut kita angkat tangan kita gunakan tubuh kita, logikanya ya itu yang benar. Yang tidak masuk logika adalah yang itu yang gak masuk logika. Tapi aneh hari ini. Kita lihat orang yang semangat, orang yang gini, gila nih. Terlalu radikal. Sinting. Tapi yang normal itu yang datang duduk ngantuk-ngantuk. Itu yang bagus. Ada orang dalam ibadah gunakan handphone untuk browsing. Saya berapa sering saya dikasih tahu ada anak-anak muda. Oh malah nggak ada perhatian, nggak ada ini yang ini lakukan yang lain-lain, lihat-lihat apalah, foto lah, Instagram lah. Logikanya apa? Logikanya kalau kita datang, mari kita pakai tubuh kita, mari kita pakai jari kita, mari kita pakai mata kita untuk menjadi persembahan yang hidup. Itu yang masuk akal. Di luar dari itu tidak masuk akal. Ini yang Paulus katakan. Kenapa tubuh itu sangat penting? Berapa pasal sebelumnya, Roma 6 ayat 12, dia katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi mestinya serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kenapa tubuh ini penting? Karena ini adalah tempat di mana dosa beroperasi. Saya tahu dosa itu muncul dari dalam hati. Tapi di mana battleground-nya? Di mana area tempat peperangannya? Tubuh kita. Dia pakai tubuh kamu dan saya untuk inilah kita berbuat dosa. Kita gunakan mulut kita berbuat dosa. Anggota tubuh kita berbuat dosa. Tubuh ini, walaupun kamu dan saya diselamatkan, kamu harus tahu, tubuh ini tetap menjadi satu tempat battleground terutama dari iblis. Makanya kalau kita dalam kebenaran, kita nggak bisa biarkan lagi sekarang tubuh kita dipakai untuk senjata kelaliman. Bagaimana supaya kita bisa lakukan? Sekarang pakai tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain. Suami dan istri, kamu pakai mata kamu ini untuk apa? Untuk lihat istri kamu atau lihat istri orang? Kamu pakai bahasa tubuh kamu untuk apa? Saya lihat ada orang pakai bahasa tubuhnya untuk bisa flirting dengan orang. Kenapa kamu nggak pakai untuk flirting dengan pasangan kamu sendiri? Kamu pakai tubuh kamu untuk apa? Rambut kita, semua kita pakai untuk apa? Hari ini dunia saya lihat berapa triliunan uang dipakai, berapa miliaran dolar dipakai untuk tubuh. Berarti manusia tahu tubuh itu penting. Masalahnya sekarang bukan masalah kamu dan saya punya tubuh, itu sudah buktinya, realita kita punya bukti. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menggunakan tubuh kita? Hari orang menghabiskan waktu, menghabiskan uang begitu banyak untuk supaya membentuk tubuhnya.
Untuk supaya warna kulitnya jadi tanningnya bagus. Training diri dia supaya orang bisa lihat dia. Merawat, menjaga, memberi makan. Berapa banyak? Berarti apa? This is a big business. Masalah tubuh ini, it's a big business. Kau pikir Tuhan peduli akan seberapa muscularnya kamu? Tuhan peduli akan how merciful kamu pakai tubuh kamu. Bukan how muscular. Hari ini orang ikut fashion, model fashion sana sini. Tolong jangan salah ngerti. Saya bukan pendeta legalistik. Silakan, saya lihat ada grup-grup mulai 50-an, 60-an, pakai baju juga makin lama makin muda, silakan ikut model. Tapi saya mau kasih tahu, alasan kenapa Tuhan berikan kamu tubuh, bukan untuk itu alasan terutamanya. Alasan terutamanya adalah tubuh kamu untuk kamu persembahkan sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kau pikir nanti di hari penghakiman Tuhan bilang, gila six pack lu. Gila lu udah operasi sana, operasi sini, keren. Hidung lu keren sekarang, gila. Tuhan mau gunakan tubuh kamu. Tuhan mau kamu gunakan tubuh kamu. To worship Him. Supaya waktu orang lihat tubuh kamu, tindakan, apa yang kamu lakukan dengan mata, mulut kamu, tangan kamu, kaki kamu. Orang bisa lihat, this is the mercies of God. Pesan Tuhan, kasih Tuhan bisa terlihat dari itu. Saya kadang-kadang suka tertusuk sendiri, karena kalau udah capek, kadang ketemu dengan orang yang menjengkelkan, bahasa tubuh saya mulai. Tiba-tiba teringat, Tuhan, Engkau gunakan tubuh saya untuk menunjukkan seberapa baiknya Anda. Saya gunakan tubuh saya untuk bahasa tubuh kita sangat penting. Kepura-purakan itu tidak. Karena kita tahu alasannya tubuh kita untuk apa. Ada di antara kita memang begitu. Gue mau real aja. Ya, tapi muka lu jelek, nggak peduli karena kamu pedulinya coy. Yang penting gue real. Bukan soal realnya kamu. Tuhan lihat itu, apa itu? Jelek amat. Harusnya ketika orang menyakitkan kamu bisa tunjukkan melalui tubuh kamu justru merangkul orang itu. Keluar kata-kata yang betul-betul bisa membuat orang bisa melihat kasih Tuhan. That is the reason Tuhan kasih tubuh itu. Suami dan istri. Tuhan kasih tubuh itu untuk apa? Untuk kamu. To impress others? Hati-hati. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Semakin kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan supaya orang bisa visible, bisa lihat apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Semakin kamu tidak perlu repot bermain-main dengan dosa. Saya ulangin lagi. Saya lihat itu benar di dalam hidup saya lihat itu benar dalam hidup murid-murid Tuhan. Semakin kamu melayani Tuhan, semakin banyak kamu pakai tubuh kamu untuk melayani Tuhan. Sebagai persembahan hidup, semakin kamu tidak capek ngurusin dosa. Karena tubuh kita adalah tempat operasi daripada iblis. Semakin kamu tidak pakai tubuh kamu untuk melayani Tuhan, jangan kaget, semakin gampang kamu untuk jatuh dengan dosa. Jangan pikir yang penting gue cinta Tuhan dari dalam hati, omong kosong.
Kamu cinta Tuhan dalam hati harus kelihatan di dalam actionnya, perbuatannya. Kalau enggak iman kamu mati. Harus ada kelihatan. Jadi jangan coba spiritualize bilang ya ini cuman ini, yang penting gue dari hati, yang penting gue feel dekat sama Tuhan, yang lain gue omong kosong. Orang yang ngomong ini orang yang bermain dengan dosa terus. Perlu tubuh kita exercise, perlu kita gunakan untuk menjadi senjata kebenaran. Markus 141 ayat 2 ini ada bukti. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat sebagai persembahan korban pada waktu petang. Dia angkat tangan, dia pakai tubuhnya. Tapi itu bukan gua banget, emangnya ini tentang lu. Tapi gua gak comfortable, memang ini tentang lu. Kalau kamu tahu alasannya, because of kemurahan Tuhan, maka respons kamu akan gunakan tubuh kamu. Itu yang benar. Every day is a worship experience when your body is yielded to the Lord. Worship itu bukan cuma di sini waktu kamu nyanyi. Setiap hari, setiap saat. Ketika kamu sama siapa saja yang ada, kamu gunakan tubuh kamu. Dan itu adalah kamu surrender. Kamu berikan, kamu bilang Tuhan, berikan tubuhku. Setiap hari kamu mulai, God, I want to give my body to glorify you. Karena engkau sungguh baik. Ambil setiap sentimeter, ambil setiap bagian dari tubuh saya. Untuk bisa pakai, untuk orang bisa lihat berapa baik, berapa murah hati engkau. Satu Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan bicara, but I don't like it. Sorry. Kamu bukan milikmu lagi kalau engkau di dalam Kristus. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi jangan sok-sokan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kembali di buku Korintus bicara hal yang sama. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan, karena kamu sudah dibeli, maka kamu persembahkan tubuhmu. Sama, ide yang sama dibicarakan Paulus di buku Korintus. Jadi kamu angkat tangan dalam doa kamu. Kamu bernyanyi, kamu semangat karena apa? Karena kamu memang paling jago nyanyi. Karena kamu paling tidak. Minggu lalu waktu dalam staff meeting saya lihat, saya dekatin si Sarah. Saya bilang, Sarah lihat si Charles. Dia nyanyi, kalau Charles nyanyi itu gini. Saya bilang, tapi dia punya ritme gak cocok dengan bahasa tubuhnya. Tapi dia nyanyi, dia semangat terus, dia gak peduli. Saya rekam, saya lihat. Saya semangat dengan Charles. Karena walaupun ritmenya kurang cocok. Tetapi dia betul-betul menyembah Tuhan dengan tubuh dia. Saya agak terganggu, karena itu saya nggak lihat. Semangat. Dia pakai tubuh dia. Karena dia tahu dia sudah ditebus oleh Yesus. Amen. Muliakan, dia muliakan Tuhan dengan tubuh dia. Dia bilang, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kamu tahu, cuma ada 2 kali di Alkitab di mana persembahan yang hidup itu ada. Yaitu pertama adalah waktu Isa dikorbankan, itu persembahan yang hidup. Dan kedua adalah waktu Yesus dikorbankan, itu juga persembahan yang hidup. Bedanya adalah waktu Isa itu adalah Tuhan mau kasih satu gambaran bahwa Tuhan inginnya persembahan hidup. Tapi Tuhan tidak mau nyawa Isa terambil. Makanya dia memberikan pengganti binatang itu. Dia menyediakan. Padahal Isa sudah siap. Isa siap untuk dijadikan persembahan hidup. Bapaknya Abraham juga siap. Tuhan bilang, ya Tuhan inginkan dari dulu ada persembahan hidup. Jadi kenapa ada persembahan yang mati? Hewan-hewan binatang itu, kenapa itu jadi? Karena itu hanya pengganti aja. Pengganti yang sementara. Supaya manusia mengerti seberapa banyak pengorbanan yang harus tercurah. Dan suatu Yesus datang ke dunia.
Yesus menjadi persembahan hidup. Bedanya sekarang dia tidak diselamatkan seperti Isa. Karena sejak dari Yesus ada, hadir, mati di kayu salib. Orang tahu sistem perjanjian lama di mana sacrifice hewan yang mati. The dead sacrifice. Tuhan gak mau dead sacrifice. Tuhan maunya living sacrifice. Perjanjian baru dimulai oleh Yesus. Apa yang Tuhan inginkan? Living sacrifice. Ini bukan hal baru di Roma 12. Roma 12 ini mau katakan dan ingatkan bahwa kamu dan saya harus tahu hati Tuhan. Tuhan mau living sacrifice. Itu yang Tuhan mau. Berikan setiap nafas kamu. Berikan setiap apa yang kamu miliki. Berikan kepada Tuhan. Biar Tuhan, engkau sudah lakukan semuanya. I'm so grateful. Terima kasih. Terima kasih. I'm all yours. I'm all yours. Take it. Use it. Kau pikir Yesus mati di kayu salib? Ini banyak orang salah ngerti sebagai Kristen. Yesus sudah mati di kayu salib. Ya udah, thank you. Thank you Yesus. Gue cuma tiap minggu datang gereja aja. Tuhan bilang, kalau kamu tahu kemurahan Tuhan, then I want your body to be a living sacrifice. Dan bukan hanya itu, dia bilang holy. Holy itu kamu tahu artinya? Kudus artinya set apart. Karena sekarang Roh Kudus, Tuhan sendiri tinggal dalam tubuh kita. Dan dia bilang, kamu harus tahu, sekarang tubuhmu bukan milikmu kali lagi sendiri. Sekarang saya mau kamu you set apart. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam kamu itu kudus. Namanya pun Roh Kudus. Berarti kamu harus tahu bahwa hidup kamu ini punya tujuan sekarang. Dulu sebelum kamu kenal Tuhan, kamu tidak punya purpose in your life. Now you have purpose, you set apart. You set apart. You set apart. Itu artinya holy. Kamu punya pernikahan, set apart. Kamu dulu belum jadi murid, kamu belum kenal Kristus. Kamu pakai merit kamu, pakai mulut kamu sembarangan, kamu sama istri sama suami kamu. Sekarang kamu pakai merit kamu sebagai pernikahan yang kudus. The way you treat your wife, orang bisa mengerti bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dan bagaimana istri tunduk kepada suami, orang bisa belajar begitulah harusnya jemaat tunduk kepada Kristus. You set apart pernikahan kamu, anak-anak kamu you set apart, pekerjaan kamu you set apart. Persahabatan kamu, siapa yang menjadi temannya kamu, yang kamu bersekutu, you set apart. Bukan soal kita mau eksklusif, it is about setting apart. Kita pakai tubuh kita bukan lagi untuk yang lain. Lebih baik kamu pakai tubuh kamu untuk kamu bersatu dan berdoa dengan saudara-saudara yang lain. Daripada kamu pergi habisin waktu yang gak jelas. Lebih bagus kamu habiskan waktu kamu untuk belajar Alkitab, memuridkan orang, daripada kamu pergi ke pesta. Lebih baik kamu pakai tubuh kamu, waktu kamu mengasihi saudara-saudari keluarga kamu. Kamu ada devotional dengan keluargamu. Kamu spend time dengan keluargamu. Lebih bagus kamu pakai itu, karena itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, set apart. Mengapa kita di set apart dan kemudian kita kayak dunia hidupnya? Dua Korintus 2:15. Dia bukan hanya bilang living sacrifice, persembahan hidup yang kudus, yang acceptable. Waktu Paulus bicara tentang acceptable, karena dia pakai istilah di bait Allah di sini. Saya percaya dia sedang berpikir tentang korban bakaran, the burnt offering. Burnt offering adalah satu jenis bakaran di mana semuanya itu tubuh itu terbakar. Kemudian sesudah itu aromanya. Kita di sini begitu cium aroma B2. Ya, lain ya. Ada yang menarik. Dan ini adalah ide yang Paulus lagi bicarakan di sini. Di mana dia bilang, biarkan tubuh kamu menjadi persembahan hidup
yang betul-betul kudus, set apart, sehingga itu menjadi aroma yang wangi bagi Tuhan. Dia bicara 2 Korintus 2:15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya nggak tahu, kamu mau wangi? Mau jadi aroma yang bagus? Coba malam ini sebelum kamu tidur, tanya dia, Tuhan, have I been a good smell to you today? Bisakah orang waktu dekat dengan kamu, orang bisa smell the aroma of Christ. Orang bisa smell Christ in you. Atau orang smell kemunafikan. Atau orang hanya smell kedagingan dan keduniawian. Saya bilang terus terang, ada saudara-saudari di dalam jemaat ini, kamu spend time dengan mereka, you smell keduniawian. Dia cuma kelihatan rohaninya datang gereja, but you smell. Bau. How do you smell? Kamu menjadi aroma yang baik. Persembahkan tubuh kamu. Amen? Berikutnya dia bilang bukan hanya sekarang kamu respons dengan memberikan tubuh kamu. Sekarang waktu kamu lakukan itu ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Waktu kamu melayani, waktu kamu serving, Tuhan mulai melakukan satu restoration. Satu pembaruan di dalam pikiran kamu. Jadi jangan di sini ada orang, pernah nggak kamu ketemu orang gini saat teduh tiap hari, tapi nggak rohani-rohani? Pernah lihat? Karena simpel aja, dia nggak persembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup. Kamu lihat dia cuma jadi PhD teologi. Tapi apa yang dia buat dengan tubuh dia? Hanya dengan kamu melayani, pakai tubuh kamu untuk betul-betul menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang betul-betul menjadi aroma yang wangi. Saat itulah Tuhan akan merestorasi, mentransformasi pikiran kamu. Ngerti nggak maksud dari sini? Nggak bisa terjadi. Kamu pikir baca-baca Alkitab, aduh ada orang yang, apalagi yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong udahlah itu lain lagi. Yang tiap hari baca aja juga belum tentu, karena kamu baca belum tentu kamu melayani. Apalagi bolong. Nomor 12. Dua dia bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dia mulai dari sana. Jangan sama. Jadi jangan langsung kau pikir gua quiet time. Enggak. Sebelum quiet time, tanya diri kamu, sudahkah saya persembahkan tubuh saya persembahan yang hidup? Sudahkah saya menjauhi semua pikiran dunia ini? Saya jauhkan nggak dari pola-pola itu? Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita mau diubahkan. Kamu tahu, yang dikatakan do not be conformed. Bahasa Yunani aslinya, dia bicara tentang cetakan. Kamu di stamp cetak, kayak gitu, bikin kue, cetek. Cetek, cetek. Dunia ini mau cetak kita terus. Dengan filosofi kosongnya. Dengan kepercayaan. Apa yang dicetak tiap hari. Oh, selama kamu bisa enjoy sekarang, enjoy aja. Konsekuensinya nanti belakangan. Ini ceprek, cetak lagi. What matters most is how you feel. Cetek. Kamu tahu apa yang dikatakan dunia ini? Kamu masuk ke sosial media, saya lihat, saya mau muntah. Bohong. Bohong. Merusak. Lu gak suka, lu cari aja lagi perempuan lain. Yang peduli akan lu, yang care. Pakai kata caring lagi. Berapa banyak cetakannya udah ada. Memang kamu harus buang, jangan serupa dengan cara dunia berpikir. Kamu harus jauhi. The world wants to control you. But God wants to transform you. Dunia mau cetak kita, cetak, makin banyak dicetak.
Saya sedih hari ini orang Kristen yang sudah dimenangkan, sudah diampuni Tuhan, sudah tahu the mercies of God. Membiarkan dirinya dicetak terus. Gimana nggak dicetak? Kamu datang sini berapa lama? 2 jam? Kamu tahu 1 minggu berapa jam? 168 jam? Kau pikir dengan 2 jam kamu di itu kamu sudah akan kuat? 166 jam kamu dicetak terus. Apa yang kamu baca? What are you listening? What are you watching? Who are you listening? Saya lihat kan gitu banyak guru palsu sekarang. Begitu banyak orang mengajarkan demi kebaikan. Kamu lihat itu dan kamu tahu kecetak makin serupa. Terus kamu pikir dengan kamu datang ibadah cukup, apalagi kalau kamu tidak saat teduh. Dia bilang, kamu harus jangan serupa dengan dunia, tolak itu. Baru ini yang terjadi. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lakukan pembaruan budi itu? Siapa yang transform? Apa katanya adalah metamorfosa. Metamorfosa kata di sini adalah kamu bisa lihat seperti caterpillar bisa menjadi butterfly, jadi kupu-kupu. Emangnya kamu pikir ada yang bentuk itu orang dari luar ambil si caterpillar terculur jadikan kupu-kupu? Nggak ada. Caterpillar itu dari dalamnya sendiri dan itu metamorfosa. Itu terjadi metamorfosis sehingga dia berubah menjadi kupu-kupu. Itu dari dalam, from the inside out, itu bukan dari luar. Hari ini saya lihat ada orang yang coba bimbing orang, coba dengan pokoknya ya ngancam-ngancam atau dia cobain, dia pikir dengan itu bisa ubah pikiran. Gak bisa. The real transformation, the real metamorphosa, yang real metanoia bisa terjadi kalau itu dari dalamnya. Dan itu hanya bisa dihasilkan oleh siapa? Saya tidak bisa ubah pikiran saya, yang bisa ubahkan adalah Tuhan. The question sekarang adalah, maukah saya membiarkan saya diubah oleh Tuhan dari dalam? Itu artinya transformasi. Berubah dari dalam. Berubah oleh pembaruan, diperbarui. Bukan dicetak, bukan dimanufacture, tetapi dibaharui. Kata ini ada di dalam 3 tempat yang lain. Salah satunya di buku Markus. Markus 9, kata yang sama, metamorfosa terjadi juga. Markus 9, waktu Yesus mengalami transfigurasi. Apa yang dikatakan di sana? Di situ mereka sendiri. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Kau pikir itu dari luar force-nya? Enggak. Force-nya dari dalam. Karena apa? The glory of God memenuhi dia dan betul-betul terjadi satu metamorfosa. Kata yang sama digunakan di sana. Transformasi yang terjadi dari dalam, inside out. 2 Korintus 3. Ini juga dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita diubah menjadi serupa karena apa? The glory of God working. The Holy Spirit working. Sehingga apa? Secara visible di luarnya. Kamu memancarkan kemuliaan Tuhan. Kau memancarkan kebaikan Tuhan. Kau memancarkan kasihnya Tuhan. Walaupun kamu sendiri bukan Tuhan. Ini adalah perubahan transformasi yang terjadi di dalam. Sehingga apa yang terjadi? Pandangan kamu bukan hanya tentang Tuhan berubah. Pandangan kamu tentang diri kamu sendiri berubah. Pandangan kamu tentang orang lain berbeda. Your way of thinking waktu kamu lihat diri kamu jadi berbeda. Itu yang Pendeta Budi sudah katakan. Di buku Roma 12 ayat 3, saya nggak masuk dalam, dia bilang di sana, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang kamu patut pikirkan. Sekarang kamu nggak lihat diri kamu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di dunia ini terlalu tinggi atau rendah aja. Terlalu tinggi pikir, gila ya, gua keren amat ini. Nggak ada gua, nggak bisa dia hidup nih. Gua harus bersyukur ya karena gua terlalu tinggi. Atau terlalu rendah, terlalu inferior. Di mana dia lihat dirinya, gua ini bisa apalah. Gua ini kan hanya hamba. Itu berarti belum terjadi. Orang yang ngomong itu berarti kamu belum terjadi transformasi dari dalam.
Tuhan sudah berikan semua yang kamu butuhkan. Berkat rohani sudah diberikan. Kemuliaan Tuhan harusnya kamu biarkan memancar. Mengubahkan kamu dari dalam. Sehingga untuk orang, kamu tahu orang yang memalsukan kerohanian? Orang yang masukkan kerohanian itu kamu lihat kamu bisa gini. Pernah gak rasa gitu? Dia bisa ngomong rohani terus kamu bisa. Karena bukan kemuliaan Tuhan yang dipancarkan. Kemuliaan dia yang dia pancarkan. Tapi kalau dari Tuhan kamu bisa tahu. Karena itu terjadi transformasi dari dalam. Cara kamu berpikir tentang orang lain berbeda. Dia bicara tentang bagaimana kamu bisa melihat di dalam jemaat. Kamu mulai lihat konteksnya sekarang bukan diri kamu lagi. Kamu lihat jemaat. Gila, kita sekarang satu keluarga. Kita semua di dalam Kristus. Oh, semua orang beda-beda. Tuhan kasih karunia berbeda-beda. Kamu lihat orang lain udah berbeda. Kamu nggak bandingkan diri kamu lagi. Kamu tidak kompetitif atau kamu merasa insecure dengan orang lain. Tapi kamu sekarang bisa lihat, wow, Tuhan berikan semua karunia beda-beda. Mari kita gunakan. Kalau untuk memimpin, mari mimpin. Cara kamu melihat saudara-saudari jadi berubah. Kenapa? Karena ada transformasi dari dalam. Pembaharuan itu, renewal. Kamu tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia yang sebelumnya bisa dekat dengan Tuhan. Yang bisa bicara dengan Tuhan, yang bisa sense Tuhan. Yang bisa punya cara pandang persepsi rohani yang tajam dengan Tuhan. Yang bisa rasakan hati Tuhan, yang mengerti feeling Tuhan. Begitu jatuh dalam dosa. Padahal IQ-nya sama. Tapi digelapi. Itu yang dikatakan oleh Paulus, di mana dia thinking, di buku Efesus, di mana menjadi darken. Cara pikirnya menjadi gelap. Seperti kita waktu belum kenal Tuhan, kita coba baca Alkitab, kok kayaknya nggak connect. Kita coba ke gereja, kok kayaknya kita nggak bisa dekat, nggak bisa personal sama Tuhan. Tiba-tiba terjadi satu pembaharuan. God renew itu. Dan betul-betul kita ada Roh Kudus di dalam. Kan kita biarkan Roh Kudus terus memperbaharui every day di dalam hidup kita. Tiba-tiba sense kita. Kita dulu ada orang yang kita nggak suka. Dulu kita udah kita maki atau kita gosipin. Sekarang kita bisa ada compassion itu. Dan bahkan ketika kita mulai berpikir negatif tentang orang itu, tiba-tiba kita ditegur. Dan kita menjadi sangat sensitif. Kita sangat sensitif. Dan kita jadi mengerti perasaan Tuhan. Kita jadi mengerti pikiran Tuhan. Kita jadi mengerti, jadi persepsi. Kita lihat dunia ini. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Resesi dunia. Orang dunia lihatnya sebagai resesi. Kita lihat itu berbeda. Karena kita mulai perceive things seperti cara Tuhan perceive things. Kamu lihat keluarga kamu menjadi berbeda. Cara pandang kamu tentang jemaat berbeda. Kamu mengerti maksud saya? Ini adalah sense of spirituality kita yang bisa terjadi karena ada pembaharuan dari dalam. Apa yang Tuhan lakukan waktu Adam dan Hawa. Di mana betul-betul pikirannya betul-betul sama seperti Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Hilang. Dan Tuhan kembalikan restorasi itu. Tuhan bilang, saya sudah selamatkan kamu. Saya ampuni dosa kamu. But you need untuk buang yang dari dunia. Dan kamu biarkan diri kamu supaya saya bisa ubahkan kamu. Renew, transformasi kamu setiap hari. Supaya kamu kembali bisa direstorasi. Sehingga kamu bisa berpikir, you can sense me. You love me. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang bisa lakukan itu bukan saya sendiri, bukan kamu sendiri. Itu harus dari Tuhan. Tapi jangan harapkan Tuhan bisa transformasi kamu from the within. Kalau kamu sendiri tidak mau mempersembahkan tubuh kamu. Kamu sendiri tidak mau menolak itu semua apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca, yang kamu dengar, kamu cetakan-cetakan itu, kamu harus buang. God cannot make you a transformer if you choose to be a conformer. Amen? Yang terakhir. Apa hasilnya? Tadi kita sudah belajar respons kita dalam melayani. Jangan kita bilang, oh gue melayani, yang penting gue melayani, gue doa-doa dia aja. Kan, harus pakai tubuh kamu.
Kamu harus tolak itu. Ajaran-ajaran dari luar. Pattern, pola-pola dari dunia mencetak kamu setiap hari. Whether you like it or not, itu cetak kamu terus setiap hari. Kamu buang itu. Kalau kamu nggak buang itu, kamu tetap aja tiap hari, saat teduh, tapi habis selesai saat teduh, kamu tetap ambil terus ajaran-ajaran itu dari luar, omong kosong, kamu nggak akan pernah bisa diperbarui. Saya lihat saudara-saudari banyak bertanya, kenapa ya, ini orang ya, gereja semangat pelayani, kok bisa? Ya karena dia terus biarin itu. Kamu harus buang. Dan kalau itu terjadi, kamu lakukan itu. Tuhan bilang, ini adalah result daripada melayani. Saya akan tutup dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berapa banyak orang tiap hari tanya, apa sih kehendak Allah? Kalau kamu melayani Tuhan dengan tubuh kamu, kau menolak itu semua ajaran dunia, Tuhan akan mentransformasi kamu dari dalam. The glory of God akan ubahkan kamu. Hati Tuhan akan mentransformasi kamu. Kamu tahu akhirnya waktu itu terjadi, ini gak usah, ini otomatis. Gak usah coba, gue mau cari kehendak Tuhan apa, gak usah. You know it. Kamu langsung bisa tahu ini kehendak Tuhan. Bahwa itu baik, bahwa itu berkenan kepada Allah, dan itu sempurna. Artinya apa? Cannot be better than that. Kamu tahu ada orang yang tanya, siapa gue harus nikah ya? Apa kehendak Tuhan? Terus kita lempar koin. Iya, ini rencana Tuhan untuk saya nikahi dia. Fokus melayani Tuhan. Fokus jauhi itu, ajaran dunia. Biarkan Tuhan transformasi kamu dari dalam. Otomatis, kamu jadi punya sense. Kamu persif, kamu lihat orang. Siapa yang kamu akan menjadi pasangan kamu. Kamu tahu. Pekerjaan mana yang kamu ambil, pekerjaan mana yang kamu tidak akan ambil. You perceive it. You know the will of God. Otomatis. Orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, gak tiap hari harus tanya apa kehendak Tuhan. Gak usah. You know kehendak Tuhan. Dan alasan kenapa kamu melayani, saya mau tutup dengan ini. Sangat menarik ya. Tuhan mau kita bekerja dari tubuh kita, dia ubahkan pikiran kita, sehingga akhirnya kita mengerti kehendak dia atau kemauan dia. Tapi kamu tahu kalau kita mau melayani Tuhan, kita mulai dari the will of God. Kita udah tahu kehendak Tuhan apa. Gak usah ada yang suruh bilang, kamu harus melayani di sini. Kamu harus lakukan di sini. Gak usah ada yang suruh. Karena you know the will of God. Dan pikiran kamu adalah pikiran yang sama sinkron dengan Tuhan. Dan ketika kamu menggunakan tubuh kamu untuk melayani, kamu tahu you do it. You serve God. Because that's the will of God. Itu adalah kehendak Tuhan. Please serve God from the inside out. Jangan coba layani Tuhan dari outside in. Amen? Cukup jelas semuanya? Saya mau tutup dengan ini. Boleh ya? Supaya agak dramatis sedikit. Saya berdoa, tadi pagi saya jam 5 saya bangun, saya bilang Tuhan. Sangat sayang, saya lihat saudara-saudari yang sudah Engkau selamatkan, Engkau sangat murah hati, Engkau tebus, Engkau berikan Roh Kudus Engkau, anak Engkau yang tunggal Engkau berikan. Tapi hari Minggu cuma datang ke gereja. Bahkan pemperlakuan pasangannya dalam hidup sehari-hari nggak bisa. Nggak ngerti dia, pakai tubuhnya, pakai untuk senjata kelaliman.
Saya mau katakan kepada kalian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Camkan ini dalam hati kamu. Renungkan ini. Biarlah kamu melayani. Biar setiap kita di sini melayani. Sampai Tuhan panggil kita. Karena kita melayani from the inside out. Mari kita berdoa. Terima kasih. Untuk kasih Engkau. Terima kasih untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Thank you for your mercies. Bantu kami Tuhan. Untuk kami melayani. Kami berikan tubuh kami. Karena it's all yours. Gak ada dari kami yang milik kami lagi Tuhan. It's all yours. Take it. Use it. Ubahkan kami dari dalam Tuhan. Supaya kami bisa betul-betul merasakan Engkau, mengasihi Engkau dari hati kami yang paling dalam. Bantu kami Tuhan. Sehingga kami tahu persis apa kehendak Engkau. Di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami gak perlu ke ahli nujum. Kami gak perlu tahu cari orang pintar. But we know your will. Good will. Acceptable. And perfect. Untuk kami melayani Engkau Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami. Ampuni semua dosa kami. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengasihi kita semua di sini.